Nah, karena memang pada saat itu ketika kita keluar, anak-anak kami yang ikut keluar ini memaksa kami untuk mendirikan sebuah lembaga. Karena kami juga harus bertanggung jawab, mereka ikut kami, kasihan mereka. Kemudian mereka betul-betul mempercayai kami. Tapi intinya adalah tadi, karena para ustadznya atau para gurunya itu hampir semuanya itu ada sebuah doktrin dalam diri mereka itu, idza sodaqal azmu wa dhahas sabil, menumbuhkan sebuah kepercayaan yang tinggi dan itu tertular sama siswa-siswi kita. Rata-rata itu memiliki keinginan dan tekad yang sangat kuat, sehingga menyebabkan yang sebelumnya di sekolah-sekolah SMP mereka itu menjadi anak-anak biasa, tetapi ketika di Semait ini dengan tekad dan semangat itu menjadi anak-anak yang luar biasa sekali. Dan alhamdulillah lulusan-lulusan Semait itu kemudian mampu menembus, ada yang meneruskan di Libya, ada yang kemudian di Umar bin Khattab Surabaya, ada kemudian sekali ini menjadi dai, mendirikan pondok pesantren. Itu lulusan kami mendengar hal itu. Padahal itu kan tingkatannya bukan mondok. Nah, itu dari semangat, memang semangat seorang ustadz itu akan sangat berpengaruh sekali padanya. Dan luar biasanya sekali itu bahwa dulu di Semait itu pokoknya kalau dibilang istilahnya full melarat. Karena semua fasilitas tidak ada. Bahkan untuk beli kapur pada saat itu masih zamannya kapur putih itu saja. Zamannya itu kita beli saja urunan. Nah, kemudian untuk operasional sekolah itu bahkan kita jualan di kantin. Jualan es, ada es pop es, ada es macam-macam itulah. Tapi lucunya itu saking nggak punyanya modal kita itu, kita beli galon, kemudian kita ambil airnya itu nggak bisa beli air isi ulang loh, enggak. Kita karena nggak bisa itu kemudian kita ambilkan dari sumur umbi di situ ya. Itu kan memang masyarakat desa Sedailawah zaman biyen itu kan memang langsung minum dan itu kan sehat. Kita ambil dari situ ngangsu, dan ustadznya yang ngangsu. Dan ustadznya sendiri, masya Allah. Ustadznya yang ngangsu dalam masih operasional. Ada ustadznya kalau habis ngajar bersama-sama nyari bonsai untuk dijadikan beli kapur tadi, beli itu. Itu masya Allah perjuangan luar biasa. Ada yang kemudian masang pulut burung, karena saking lugunya kita nggak tahu ini dana dari mana, kemudian mencari dana bagaimana, kita nggak ada pengalaman sama sekali di situ. Tapi tekad kita lanjutkan. Nah, dengan keterbatasan itu semangat kita itu tidak malah luntur, tetapi semangat kita itu semakin tinggi setiap hari. Apalagi semakin ketika kita melihat hasil itu, makanya masya Allah pejuang-pejuang Semait itu luar biasa sekali tekad-tekad mereka. Dan saya menjumpai memang intinya hidup ini itu adalah ketika seseorang itu sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tekadnya kuat, maka dia akan betul-betul mendapati apa yang dikatakan oleh para ulama itu, idza sadaqal azmu wa dhahas sabil, itu masya Allah luar biasa sekali. Dan itu tidak akan dipahami oleh orang-orang yang sering ragu-ragu, sering tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala, atau dibilang dengan bahasa umumnya tidak sering percaya diri bahwa Allah memberikan kemampuan yang luar biasa kepada kita. Itu tidak akan menemukan dan memahami kata ini. Benar. Dan itu jadinya itu di situ sampai mengalami perkembangannya murid kedua, murid ketiga semakin banyak, sampai langsung itu menerima 2 kelas itu. Itu 2 kelas di tahun ketiga atau keempat itu sudah dua kelas itu, sampai sudah namanya terkenal. Artinya semakin berkembang berarti. Semakin berkembang Semait pada saat itu, sehingga ada beberapa teman yang dari umum, ada Pak Khalid, ada Ustadz
Mudakir Husain yang sekarang jadi ketua yayasannya Al Iman itu mulai bergabung dengan kita, pemuda-pemuda yang punya S1, punya pengalaman itu, atau pemudi-pemudi yang punya itu mulai tertarik. Kok ada hasil pemuda-pemuda yang begitu semangat untuk mendandani desanya melalui jalur pendidikan. Akhirnya orang-orang baik ini kemudian ikut bergabung. Akhirnya semakin menyempurnakan dakwah kita itu di Semaid Al-Azhar itu. Nah itu sampai Allah berikan kemajuan, sampai kemudian kita berhasil mendirikan masjid di Al-Azhar itu, kemudian sampai ada beberapa bangunan sudah sampai maju dengan tadi modal kekuatan tawakal dan irodah tadi. Masjid atau mushola itu berarti sebelumnya belum ada? Belum ada, semuanya itu. Semuanya itu deretan lapangan dan pohon-pohon. Makanya dulu ada salah satu ustadz yang demi untuk beli kapur itu saat ngajar. Nah di tengah-tengah ngajar itu saat pasang pulut burung di yang sekarang dibuat depannya itu dibuat bangunan kantornya masjid itu. Nah masang mulut di situ. Nah kalau di tengah ngajar sambil lihat kalau ada burung hinggap dan dapat, wah dikejar langsung, izin kepada muridnya, izin dulu ada burung yang ketangkap. Untuk di apanya? Burung itu ditangkap untuk dijual untuk beli kapur, untuk beli itu. Luar biasa sekali. Masya Allah. Istilahnya kalau dikatakan semenderita itu, bukan semenderita ya, apa bahasanya, sebesar itu tantangan karena memang terbatasnya channel yang kalian memiliki dan wawasan bagaimana mencari dana untuk keperluan pendidikan ini itu. Masya Allah. Tapi ya memang itu tadi, dari situ kita memahami idza sadaqal azmu wal hasabi. Masya Allah. Tapi itu semuanya kompak Ustaz ya? Kompak sekali. Ustaznya kompak. Luar biasa. Kompak, kemudian rata-rata hampir semuanya ya belum menikah semua, sehingga beban untuk memikirkan kehidupan secara pribadi itu kecil pada saat itu, karena memang semuanya masih lajang semua, masih belum punya tanggung jawab kecuali diri mereka sendiri gitu. Ya pada saat itu ya sering kita minta maaf kepada orang tua kami ya, karena memang kami sudah menjadi pemuda kok belum bisa mengasihi orang tua, belum bisa kerja dan yang lainnya. Kami minta secara terus terang kami minta maaf kepada beliau-beliaunya, dan bisa dibilang bahwa pada saat itu Al-Azhar itu pahalanya adalah pada orang-orang tua kami yang masih selalu bersabar, bersedia untuk mengikhlaskan kami berjuang di Al-Azhar tanpa hasil apa-apa itu. Masya Allah. Masya Allah. Itu perjuangan yang luar biasa Ustaz berarti. Perjalanan yang luar biasa sekali Ustaz, perjuangan di Semaid Al-Azhar itu. Masya Allah. Masya Allah. Ya, kalau mendengar cerita seperti itu ya kita jadi termotivasi Ustaz. Masya Allah. Ya, makanya saya nasihatkan kepada anak-anak muda ini. Kadang-kadang saya melihat itu mereka kemudian merasa berat berjuang, kemudian lemes, mengatakan saya tidak mungkin bisa. Saya itu kadang Masya Allah, antum andaikan melihat kami dulu, niscaya kamu antum tidak akan mengatakan seperti ini, tidak bisa. Karena saya dan teman-teman itu sudah merasakan makna daripada idza sadaqal azmu wa dhahasabil. Fala yadzuquha illa man dzaqaha. La yadzuquha illa man dzaqaha. Iya, Ustaz. Tapi setelah itu Masya Allah, ini menarik ini masuk ke ranah yang lebih penting dan menarik. Setelah itu dari naiknya, tingginya perkembangan Al-Azhar itu muncul sebuah pertanyaan tadi tentang sejarah Al-Iman. Ketika sudah naik seperti itu, kemudian tadi podcast kita tentang Al-Iman, bagaimana
benang merah ya, artinya garis sejarah panjang kok dari Al-Azhar yang saat itu justru lagi merekahnya, naik-naik daunnya, kemudian sampai di pondok berdirinya pondok pesantren Al-Iman ini. Iya, sampai saking semangatnya cerita sampai lupa pada pertanyaan mendasar tadi. Itu kan cerita tentang Al-Azhar, cerita tentang Al-Azhar ya, Masya Allah. Iya betul. Jadi begini Ustaz ya, jadi waktu alhamdulillah waktu istilahnya bahasa antum merekahnya dakwah di Semait Al-Azhar itu, berkembangnya itu, nah titik merahnya, titik benang merahnya itu ada di sini Ustaz, ketika pada suatu saat ya terjadi kesalahpahaman antara saya dan beberapa teman yang ada di Semait Al-Azhar dari pejuang-pejuang awal ini terhadap seseorang. Nah, kesalahpahaman itu kemudian saya memutuskan kalau begitu saya pamit dari Al-Azhar ini. Karena masalah prinsip. Karena gitu masalah tadi prinsip ada, ya bukan prinsip agama yang enggak, tapi prinsip di dalam ukhuwah tadi itu loh. Kita bangun bersama, kita itu dia tidak bisa memahaminya walaupun sudah mencoba untuk kita pahamkan. Nah, akhirnya ketika saya keluar, ya ketika saya memutuskan keluar, secara otomatis ada beberapa ustadz yang kemudian kalau panas keluar saya keluar. Ikutlah ya. Nah, di antaranya mungkin ada Ustadz Husain, ada Ustadz Sohib, ada Ustadz Nanang, itu ada Ustadz Saiful Arif. Itu kemudian mereka ikut keluar. Panas keluar, saya keluar. Akhirnya karena ustadz-ustadz itu, pejuang-pejuang awal itu keluar, nah siswa-siswi juga ikut pada keluar. Sampai santri atau anak didik keluar. Nah, ya, siswa ikut keluar dari kelas 1 sampai kelas 3 keluar semua. Nah, karena kemudian di sana juga khawatir itu, mereka mengadakan gerakan untuk pencegahan tersebut. Akhirnya hampirlah separuh dari siswa-siswi ini yang tidak mampu dikembalikan mereka ke sekolahan Semait Al-Azhar dan tetap ngotot harus ikut kami. Akhirnya mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Al-Iman ini, terutama adalah pondok pesantrennya di tingkatan SMA dan SMP-nya. Nah, karena memang pada saat itu ketika kita keluar, anak-anak kami yang ikut keluar ini memaksa kami untuk mendirikan sebuah lembaga. Karena kami juga harus bertanggung jawab, mereka ikut kami, mau kasihan mereka. Kemudian mereka betul-betul mempercayai kami. Akhirnya kemudian ya kita tampung mereka, kita dirikan langsung, ya. Kita dirikan langsung sebuah pondok pesantren Al-Iman ini yang tempatnya ada di musola Darul Mujahidin ini yang Masya Allah, antum bisa lihat sendiri bagaimana keadaannya. Tapi waktu itu juga bagi kami kok jangankan begini, kami sudah punya pengalaman yang dulunya seberat itu kemudian bisa ini, apalagi ini sudah ada murid, sudah ada bangunan, walaupun bangunannya itu ya kalau orang melihat ya bisa diketawakan, ya sudah mungkin lah dibuat pondok pesantren dan yang lainnya. Tapi bagi kami itu jauh lebih dari cukup untuk mendirikan sebuah pondok pesantren atau lembaga pendidikan. Nah, dari situlah kemudian kita OP ini dari siswa-siswi yang ikut. Akhirnya kemudian selama berjalannya waktu, anak-anak ini kayaknya lebih intens dan lebih kuat sih kalau kita jadikan untuk nginap dan menjadi pondok pesantren. Akhirnya berdirilah pondok pesantren Tahfidul Quran Al-Iman tingkatan yang SMA. Nah, itu namanya, yang bertempat tinggal di Mushola Darul Mujahid ini. Dan memang kita mulai dari awal lagi, Ustaz.
Dari perjuangan dari awal, kemudian apa namanya penderitaan-penderitaan, rintangan, halangan yang kita hadapi, kita apa namanya kita rasakan kembali. Kita rasakan kembali. Tapi keyakinan kita jauh lebih besar. Jauh lebih besar itu karena didukung oleh pengalaman-pengalaman tadi. Pengalaman-pengalaman dulu aja bisa, apalagi sekarang sudah lebih dewasa, lebih channelnya lebih lebih itu, akhirnya Masya Allah dari segi pendanaannya saja kemudian kita memiliki ide untuk membuat sejenis lembaga yang bertanggung jawab untuk apa namanya di bidang infak dan sodakoh. Infak dan sodakoh ini dulu namanya ya sekarang yang namanya itu Al-Iman Bersinergi itu ya. Lazis Nah itu ya sejenis lazis yang apa kita buat kaleng untuk donaturnya itu kita door to door untuk mencari kebutuhan-kebutuhan untuk pondok pesantren kita ini. Itu lagi-lagi masalah pembiayaan diampu secara mandiri. Secara mandiri. Oleh dengan kondisi bangunan yang serba ada. Dan ya memang tadi saya katakan bahwa apa namanya rintangan-rintangan, halangan-halangan atau bahkan apa kemelaratan yang dulu saya dan teman-teman rasakan itu kembali di awal-awal Al-Iman kita rasakan kembali Ustaz. Dan tapi alhamdulillah kita berusaha enjoy dan walaupun namanya kadang-kadang namanya manusia ya ada perasaan dulu apa namanya sudah hampir 9 tahun Ustaz kita di Semait Al-Azhar itu ada perasaan ya dulu sudah maju kok kita tinggal begini, kita mulai dari awal ya itu ada, tapi perasaan itu mampu ditepis dengan semangat kita dan husnudon kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuatu yang telah dikehendaki Allah itu mesti yang terbaik. Masya Allah. Dan kita hari ini dengan Al-Iman seperti ini diberikan keberkahan Allah seperti ini itu melihat hasil daripada husnudon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang sesuatu apapun yang diberikan Allah itu pasti terbaik. Cuman kebanyakan orang menderita itu kan karena tidak bisa berhusnudon kepada Allah, yang menyebabkan dia luntur, futur, kemudian tidak mau bergerak, tidak percaya diri, itu karena memang masalah husnudon kepada Allah itu ada keeroran di sana. Makanya kan dalam sebuah asar Rasulullah SAW itu dan juga para sahabat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka taufiqa lima habika minal a'mal wa sidqit tawakkuli alaik wa husni dzanni bik. Bahkan kita untuk berhusnudzon kepada Allah itu kita harus meminta. Karena kata Ibnu Mas'ud tidak ada sesuatu yang paling berharga yang diberikan Allah kepada seorang hamba itu melebihi sesuatu yang Allah berikan berupa husnudzon. Dari setiap perjalanan hidup kita itu kita mampu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari titik. Makanya kan kemudian setelah itu kita berjalan mulai dari awal pontang-panting sana sini itu kita melihat di Al-Iman ini luar biasa sekali Ustaz. Luar biasanya itu ya kita berangkat sebagaimana namanya ini ya, beliau Ustaz Sofi yang mengasih nama lembaga-lembaga bahkan yayasannya di Al-Iman ini dengan kata Al-Iman. Nah kita itu ternyata tahu efeknya itu memang sesuatu itu memang butuh keimanan. Bukan hanya sekedar kemudian saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun iman yang keenam itu ya. Saya beriman kepada ini, tetapi membutuhkan betul-betul atas di qalbi tadi yang kemudian melahirkan husnudzon tadi. Saya iman kepada Allah, apa yang ditentukan Allah jelas terbaik, mesti Allah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Kalau misalnya kita kehilangan satu lembaga pendidikan, kita pasti akan
diganti Allah jauh lebih baik. Lagi. Karena pada saat itu juga memang kita berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah, wa ma'ajirna fi musibatina wa khlufna khairan wa khluf lana khairan minha. Ternyata Allah gantikan luar biasa. Nah, perjalanannya al-iman itu seperti itu. Waktu kita masyarakat sedayu lawas ketika melihat hasil pendidikan kita yang dilihat kok dari sebelum yang ada itu jauh lebih baik al-iman ini, karena memang prosesnya kan kalau di Semait itu kan waktunya terbatas Ustadz ya, dari jam 7 sampai asar atau kan full day. Tapi kalau di al-iman ini kan 24 jam Ustadz. Nah, sehingga dari titik itu lulusan al-iman itu semakin memiliki kemampuan yang luar biasa sekali. Dari sinilah kemudian munculnya kepercayaan masyarakat yang luar biasa sekali kepada lembaga kita. Nah, karunia yang Allah berikan ini luar biasa sekali. Akhirnya masyarakat kan pada mempercayakan diri untuk mengamanahkan anak-anak mereka untuk belajar di lembaga kita. Di musola yang begitu kecil itu ya dipercayai masyarakat yang luar biasa sehingga tempat itu nggak muat. Sampai Ustadz Sofi sering mengajarkan kepada kita dengan kaidah usuliyah itu, Ustadz, idza dzaqo ittasa. Nah. Pokoknya sering memanggil saya kan Nas, pokoknya kan Nas gini Nas, pokoknya Nas. Nek wis gak kamot, bahasa beliau, kalau sudah tidak muat mesti akan melebar. Sudah mesti, pokoknya iman sama Allah, kalau Allah melihatnya ini tidak tidak muat, mesti akan melebar. Dan benar Ustadz, Masya Allah. Ketika musola yang sempit ini itu kemudian tidak muat, ya. Akhirnya kita punya punya harapan bisa membeli tanah. Di mana, bagaimana caranya, uangnya dari mana? Nah, itu kita yang blank. Belum ada, Ustaz. Belum ada sama sekali. Tapi sekali lagi, ya kita berangkat dari nama yang diberikan oleh Ustadz Sofi itu, yaitu iman. Kita iman sama Allah. Idza sadaqal azmu wa taqal. Jadi bergabung Ustaz dari pondasi di Semait itu, kemudian semangat kita di Semait, prinsip-prinsip kita di Semait itu yang tadi dari pokoknya yang penting jalan dulu, nanti menemukan jalan di tengah. Jalan itu bergabung dengan penerjemahan iman kita, mulai dengan nilai-nilai iman tadi. Pokoknya kalau kita ada keinginan, azam kita itu iman saja sama Allah. Allah pasti akan membantu kita, menolong kita. Intan surwah yang surkum wa tsabit aqdamakum, karena tekad dakwah kita yang begitu kuat, nilai-nilai Islam yang ingin kita tanamkan di desa kita ini begitu kuat. Insya Allah dengan keimanan itu kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri kita saking sempitnya Ustaz, terbiasa itu diajak ustadznya itu untuk outdoor ketika tahfidz. Nah, outdoornya itu di mana, di Gunung Kendil sana Ustaz. Setiap hari pagi sampai dari subuh sampai kembali ke sini jam 8 itu tahfidz di lereng-lereng Gunung Kendil. Karena tidak muat tempat. Karena tidak muat di sana, sering ustadznya itu mengadakan outdoor di sana. Nah, karena tadi keinginan kita, kemudian doa-doa kita meminta kepada Allah tanah, dan kita tadi tidak tahu itu tanah di mana, bagaimana caranya, gimana mendapatkannya, uangnya dari mana, nggak tahu. Yang jelas kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada waktu itu Ustadz Yunus, ya. Ustadz Yunus punya teman namanya Pak Tain yang punya tanah di Gunung Kendilana. Nah, gimana ceritanya, Ustadz? Lah, itu saat ada Pak Tain, Ustadz Yunus bilang, apa Pak Tain itu kalau nggak salah teman sekuliahnya Ustadz Yunus. Nah, itu kan juragan tanah, punya tanah di situ, mau menjual tanahnya di situ. Nah, terus tak gini kan Ustadz Yunus, piye Ustadz, wong gak duwe apa-apa, nah tukune pakai apa? Nah, kira-kira dituku dhisik, dibeli terlebih dahulu, kemudian
uangnya itu diangsur, bisa nggak selama 1 tahun atau 1,5 tahun? Ya coba tak lobikan. Akhirnya dilobikan, bisa. Orangnya ngomong bisa. Dan ketika orangnya ngomong bisa, langsung kita musyawarah dan kita iyakan. Yang waktu itu kita hitung kalau kita nyari umpama harus sampai target 1,5 tahun itu kita harus membayar 1 hari itu 1 juta. Masya Allah. Karena waktu itu harga tanah itu sekitar 450 jutaan. Dan saya nggak kebayang dan nggak pernah lihat uang sebanyak itu. Bagaimana mendapatkannya, dari mana, karena kita belum punya sama sekali pengalaman untuk mencari itu. Tapi tadi keyakinan yang kuat tadi yang dinamakan dengan lembaga ilman dan iman kita itu membimbing kita ke sana untuk nekat mengiyakan beli tanah itu. Masya Allah. Dan terbeli juga sana. Dan Masya Allah, sekali lagi Ustaz, Al-Iman ini saya katakan di awal tadi adalah merupakan sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah itu sangat tampak sekali. Waktu kita mengiyakan tanah itu, ya kemudian kita pakai media sosial ini, Ustaz. Ya, waktu itu dengan alat yang terbatas, kemudian beberapa ustadz yang lainnya tampil menyerukan untuk pembebasan tanah. Nah, itu alhamdulillah min haitsu la yahtasib, yang kita rasakan itu luar biasa sekali. Bahkan kita itu bisa melihat bahwa iki istilahnya kalau bahasa Jawanya itu iki gak karepe dhewe. Bukan murni, bukan kehendak kita. Dan memang betul lah apa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan sebuah doa, Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati wa altaji'u ila haulika wa quwwatika. Itu Masya Allah. Kita itu memang tidak punya daya upaya sama sekali, Ustaz. Tapi Allah lah, murni Allah yang memberikan. Nah, kita ketika sebar itu ada orang tiba-tiba nggak dikenal, ujuk-ujuk ke sini bawa 5 juta. Masya Allah. Kemudian ada orang tiba-tiba bawa kresek. Kresek hitam. Yang nggak pernah kita kenal, nggak pernah itu, bawa kresek ke sini, terus ngajak saya, Ustaz, ayo ke rumahnya yang punya tanah. Pripun Pak, pripun. Aku pengen ke rumah orang yang punya tanah. Saya mendengar kok Al-Iman begini mengadakan pembebasan tanah. Ayo ke sana. Akhirnya saya ke sana sama beliaunya. Nah, ketika sampai sana itu kemudian beliau buka kresek hitam itu, isinya 130 juta. Masya Allah. Ya Allah. Nah, waktu itu saya sampai dengar-dengar, Masya Allah, astagfirullah, kita ini banyak dosa. Tapi itu sebelumnya kenal, Ustaz? Oh, sebelumnya nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali. Oke, gitu. Nah, ada lagi, Ustaz, yang orang datang dari Malaysia, Ustaz. Dari Malaysia, ya nggak kenal kita, ketemu saya ya cuman sama temen ya cuman sekali waktu pulang itu pun ketemunya karena dia nyari Ustaz Al-Iman. Tiba-tiba kemudian bawa surat tanahnya. Saya punya tanah sedikit di Paciran, Ustaz. Ini saya infakkan untuk pembebasan tanah untuk pondok pesantren. Allah. Dan nilai tanah itu hampir 200 juta lebih. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu dalam waktu yang singkat, Ustaz, ya? Itu kalau saya hitung, kalau ini langsung terjual, Ustaz, ya, itu hampir 20 hari itu selesai 450 juta itu. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Nah, inilah yang kalau istilahnya bahasanya Khalid bin Walid itu, Ustaz, ya, untuk berbicara kepada orang-orang yang tidak memiliki mental untuk berjuang, berjihad, itu dengan kalimat falanamat a'yunul jubana. Ya, istilahnya bahasa saya itu juga sama petikan itu. Nih, orang kemudian tidak percaya diri ketika berdakwah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok kemudian minder, nanti mendapatkan begini nggak bisa sukses begini.
Maka kalimat ini yang cocok untuk diucapkan mereka. Fala namat ayunul jubana. Karena subhanallah. Artinya apa, Ustaz? Fala namat ayunul jubana. Itu hendaknya orang-orang yang ragu-ragu, orang takut, orang yang tidak memiliki mental bahwa keyakinan mereka akan ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala ini, hendaknya melihat orang-orang yang sudah ketika mereka jujur di jalan Allah akan mendapati makna firman Allah, intan suruh yang surkum. Jika engkau menolong Allah, Allah pasti menolong kita. Masya Allah. Itu luar biasa sekali. Ini titik. Nah, setelah itu ya iman dan keyakinan kita dan mental kita itu semakin kuat, tawakal kita juga alhamdulillah Allah berikan semakin kuat. Sampai pada pembebasan tanah masjid itu juga full percaya diri, Ustaz. Sampai pembangunan masjid itu juga sama. Dari mana uangnya? Langsung kita jawab satu hal. Kita bangun rumahnya Allah, nggak usah dipikir Allah yang bangunkan. Sudah begitu saja. Sampai alhamdulillah sekarang sudah menghabiskan berapa itu? 2 atau 3 miliar itu. Kita nggak tahu dana dari mana itu, tapi itu tadi kalimatnya sampai gak sakarepe dhewe ini bukan kehendak kita ini, tetapi Allah murni yang berkehendak untuk itu. Makanya kan ibaratnya tadi al-iman subhanallah, bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita, tapi ini murni hadiah dan pemberian Allah dan amanah bagi kita yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semakin besarnya al-iman ini ya menunjukkan Allah berikan amanah yang jauh lebih besar. Tinggal bagaimana nanti generasi-generasi muda ini ya mengambil pelajaran dalam ini dan meneruskan apa yang sudah dimulai oleh para pendahulunya. Dan harapan kita juga generasi-generasi muda ini jauh lebih bisa kuat, jauh lebih bisa lebih bisa baik dan lebih maju daripada generasi tua. Nah, ini itu sampai titik sekarang perkembangan al-iman cukup besar, Ustaz ya. Bukan hanya masjid, pesantren, putra putri, sampai alhamdulillah juga diamani Allah memiliki beberapa bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang ada di luar, baik usaha yang di bidang kuliner ataupun usaha-usaha yang lainnya, itu alhamdulillah semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan santri-santrinya juga alhamdulillah ya, lulusan-lulusannya sudah menjadi dai di sini, di sana, menjadi ustadz sini, ustadz sana, dan terlebih lagi lulusan-lulusannya ketika yang melanjutkan itu ada yang di luar negeri, ada yang di Mesir, ada yang di Yaman, ada yang di Libya, ada yang macam-macam, Ustaz. Alhamdulillah lulusan-lulusan al-iman itu. Iya. Jadi penamaan atau istilah al-iman itu bukan hanya itu, Ustaz ya. Horok-horok muncul sebuah nama gitu aja, tapi ada filosofi. Iya, betul, dengan realita tadi. Walaupun memang penamaan pada awalnya itu ya memang gak usah Sofi seneng bicara, gak usah aneh-aneh, hal iman iman kita kepada Allah gitu. Tetapi Allah di tengah perjalanan itu menunjukkan itu, Ustaz. Memang semuanya itu butuh keimanan. Dan iman itu membutuhkan pembuktian, Ustaz. Nah, disitulah kemudian Allah uji dengan berbagai ujian, rintangan untuk disiapkan sebuah hadiah bagi yang sudah lulus daripada ujian ini. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa semakin kuat, kemudian generasi-generasi muda ini jauh lebih bisa lebih pesat untuk mengembangkan al-iman ini. Iya. Itu sekilas daripada berdirinya pondok pesantren ataupun yayasan al-iman ini. Iya. Ya, sampai titik ini kita bisa memahami kenapa akhirnya beliau Ustadz Anas Hadi Wasyitho ini menyebut al-iman di kali pertama tadi sebagai sebuah hadiah, ya. Sebuah hadiah, karena memang hadiah daripada perjuangan yang sungguh-sungguh ya, Ustadz ya. Panjang, penuh dengan halangan dan rintangan yang tadi diceritakan semuanya di Al-Azhar maupun di awal-awal al-iman. Itu nanti adalah intan surullah yansurkum, pertolongan dari Allah ya, terbukanya jalan ya,
benar tadi, idza sadaqal azmu Wadhu hasabi. Dan ya. itu kita kalau mau terjun ke bidang apapun, entah itu di bidang usaha atau pembukaan lahan dakwah baru atau pembukaan pondok pesantren baru, kita kan di antara alumni kita kan ada yang memegang pondok pesantren, Ustaz. Pondok pesantren di Bojonegoro sana. Itu ya kita tanamkan tadi, Ustaz. Nilai-nilai tadi, pokoknya idza sadaqal azmu wa hasabi. Kamu kelihatannya tidak mampu, tapi ketahuilah idza sadaqal azmu wa hasabi. Dan sekilas yang ada di seluruh surga itu sekilas mampu diajarkan, mampu mampu dihafalkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Sampai Allah sendiri yang mengasih jawaban, inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya tahu makhluk yang akan saya ciptakan ini kemampuannya seberapa itu. Ahsan takwil. Nah, mosok kita kemudian mendengar firman begini ini kemudian bersuudzon kepada Allah dengan malas-malasan, kita malas-malasan, tidak bisa, kemudian tidak percaya diri dan yang lainnya. Masya Allah. Betul lah Imam Syafi'i ketika mengatakan kalau seorang pemuda itu bighairil ilmi wa tuqa, nggak ada ilmu, nggak ada takwa, nggak ada tekad, fakabirhu arba'an, takbirlah untuk dia 4 kali. Ya, di sholat jenazah saja. Mati sebelum mati, mati sebelum mati. Pemuda seperti itu tidak punya cita-cita, tidak punya ilmu, tidak punya ghirah. Ya Allah, ya Allah. Ya, demikian secara sekilas. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sekilas ya. Walaupun kalau dibahasakan sekilas itu ya belum mewakili karena panjang sekali sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Iman ini, dan Masya Allah banyak pelajaran yang bisa kita dapat, dan yang paling mengena tadi adalah jargon yang beliau sampaikan. Satu adalah idza sadaqal azmu wa hasabil, dan itu diterjemahkan beliau dalam bahasa Indonesia. Yang penting jalan, ketemu jalan di tengah jalan. Yang penting jalan, ketemu jalan, dan di tengah jalan ya. Dan Masya Allah itu sudah beliau rasakan saat ini, dan kita rasakan semuanya, masyarakat seluas manfaatnya. Baik, para pemirsa jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, mungkin demikian podcast kita kali ini. Kami berharap dukungan dari para pemirsa sekalian untuk media-media kami. Silakan kalau ini bermanfaat di-share, kemudian di-like dan di-subscribe ya, untuk mendukung perjalanan dakwah Islam dan kaum muslimin. Begitu dari saya, Fatih Izul Islam, tetap pada jargon Al-Iman, berjiwa besar, bertindak besar, dan meraih ridho yang maha besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.